terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Untuk setiap kami terus berlari dan tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Setiap firman yang Kau berikan buat seluruh kehidupan kami membekali setiap kami, menguatkan setiap kami, mengokohkan kami Tuhan. Untuk kami bisa berdiri dengan kuat dan kokoh, dan bukan karena kekuatan kami. Semua adalah karena kemampuan yang Engkau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, makasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, sharing pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Kami bisa fokus, kami menangkap semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau mengasihi setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Semangat gitu loh. Shalom. Kurang keras. Shalom ya. Di dalam Tuhan yuk terus semangat. Di dalam kita bisa nyanyi, kita bisa menyembah Tuhan. Tema kita di bulan ini Saudara, baru hari ini tanggal 1 ya, Senin sore langsung mendapatkan apa yang Tuhan mau dengan tema. PPT-nya bisa tolong ditampilkan. Moving forward, finish strong. Ya memang mungkin temanya agak susah ya Saudara. Apa sih Ibu yang maksud gitu ya? Tapi yang saya dapatkan adalah mari maju terus. Selesaikan semua dengan kuat. Amin. Amin ya. Amin ya. Yuk semangat. Saudara, kita sudah masuk di bulan Desember ya, bulan terakhir di tahun ini Saudara, di 2025. Dari bulan ke-1 sampai bulan sekarang Saudara, ya ada hal-hal yang kita alami. Ada musim di dalam kehidupan kita. Tema bulan lalu adalah melampaui batas. Dan tema bulan ini adalah maju terus, selesaikan dengan kuat. Saudara, saya ketika berdoa untuk hari ini, untuk tema bulan ini Saudara, Tuhan tuh ingetin gini. Setiap bulan kita dikasih tema sama Tuhan ya. Tema yang terus membangun kehidupan kita ketika kita punya hati yang meresponi, ketika kita punya hati yang terus mau menangkap tema ini gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa setiap tema, setiap firman yang Tuhan berikan setiap bulan terus menguatkan setiap kita, terus menguatkan kita. Kalau kita dalam hal yang salah, Tuhan mau setiap kita cepat balik sama Tuhan. Karena yang menjadi kerinduan Tuhan adalah, nak, mari akhiri semuanya dengan kuat. Jangan ada yang lelah, yang terputus di tengah jalan. Jangan ada yang menjadi berhenti. Karena ada hal-hal yang saudara hadapi. Setiap kita punya masalah masing-masing, saudara. Ya. Mungkin buat saudara, aku yang lebih besar. Tapi saudara yang lain berkata, masalahku lebih besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar, saudara. Yang sanggup menjawab setiap apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, kita mau baca di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya, Filipi 3. Udah ada ya. Oh, ini ada. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Di sini dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apakah ditulisnya berjalan-jalan, saudara? Ditulisnya apa, saudara? Berlari-lari. Jadi kalau berlari-lari perlu tenaga nggak, saudara? Perlu semangat nggak? Perlu. Ya. Jadi saudara, kalau saya tanya, perlu berlari-lari nggak? Perlu. Perlu semangat nggak? Perlu. Gitu ya. Yuk. Tuhan ayat ini mengingatkan kepada setiap kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ketika seseorang mau berlari, dia mempersiapkan semuanya. Ya. Mungkin dari perlengkapannya, dari kesiapannya untuk bisa berlari. Untuk bisa mengejar, saudara. Ya. Dan harus kalau mau berlari harus punya semangat. Semangat gimana? Ya semangat untuk kita sampai di tempat tujuan dikatakan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ya. Panggilan surgawi gak kita bisa dapatkan dari teman-teman kita, dari sekeliling kita. Di sini dikatakan bahwa yaitu panggilan surgawi dari siapa, saudara? Dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Setiap kita sedang berlomba, setiap kita sedang berlari untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi apa yang sedang terjadi saat-saat ini? Apa yang sedang terjadi dengan mungkin, ya jangan ada di sini gitu ya, dengan orang-orang yang lain, saudara. Ya, banyak yang mulai pelayanan tapi berhenti di tengah jalan. Kita awali di bulan Januari dengan semangat, aku melayani, aku memulai semuanya dengan sesuatu yang baru. Tetapi ketika ada sesuatu, stuck kita di tengah jalan. Ada lagi, saudara, ya, yang berkata aku sudah bertobat, tapi gak tahan dengan semuanya, kembali kepada dosa yang lama. Ya mungkin sekeliling kita gak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi hati kita, apa yang kita pikirin ya. Kadang kita mempunyai pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Yang berikutnya apa? Ada yang sudah mulai berlari, tapi gak sampai menyelesaikan semuanya. Mari kita belajar pada malam hari ini, saudara. Saya punya hati yang rindu setiap kita ikut Tuhan, ayo sungguh-sungguh. Sebagai imam-imam Tuhan, ya, yang streaming juga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya sekeliling kita gak ada yang tahu. Orang-orang di sekeliling kita gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi hatimu. Mungkin engkau ada saat ini di tempat ini, tapi hatimu gak ada di sini. Kita pikirannya melayang-layang ke yang lain gitu ya. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan rindu setiap kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan sangat rindu setiap kita sampai pada puncak destiny. Oleh karena itu, saudara, ya, hari ini temanya, bulan ini, maju terus, selesaikan semua dengan kuat. Apapun yang menjadi pelayananmu, apapun yang menjadi tugasmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, istri, apapun, saudara, mari tuntaskan semua bersama dengan Tuhan. Ya. Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi biasa-biasa aja, ya. Tapi Tuhan memanggil kita untuk maju
dan mengakhiri semuanya dengan kuat. Kita mau baca yang pertama, saudara. Ya, yang pertama adalah next. Melangkah tanpa menoleh ke belakang. Ya. Saudara bayangkan ketika seorang pelari ada di posisi dia siap berlari, dan ketika berlari dia menoleh ke belakang, apa yang akan terjadi, saudara? Berlari itu kan gak lambat ya. Berlari itu kan cepat. Apa yang akan terjadi, saudara? Ya mungkin orang ini akan jatuh gitu ya. Atau oleng gitu kan. Gak bisa fokus lagi ke depan gitu. Dan ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Melangkah ke depan, jangan menoleh ke belakang. Ada hal-hal yang terjadi yang harus kita tinggalkan, saudara. Yang pertama adalah tinggalkan masa lalu kita yang negatif, yang tidak baik. Setiap kita, saudara, mungkin ada luka, ya, luka di dalam hati kita gitu ya. Ada kegagalan, ada penolakan, ada trauma di dalam kehidupan kita. Ya, nggak ada dari kita yang merasa aku nggak ada apa-apanya, Bu. Ya puji Tuhan gitu ya. Tapi saudara, luka, trauma, kegagalan, penolakan dalam kehidupan kita nggak bisa kita bawa terus. Kita menjadi pelari yang siap lari, tapi kita membawa luka kita, membawa penolakan kita, membawa trauma kita, kegagalan kita. Karena satu saat kita akan menjadi kecewa dengan semuanya. Oleh karena itu, yuk perbaiki hati kita. Tuhan tahu hati kita saat ini. Ya, saya nggak tahu hati saudara seperti apa saat ini. Tapi yang Tuhan rindukan, hatimu diperbaiki. Datang sama Tuhan, Tuhan, aku ada kecewa. Aku ada luka, aku ada trauma masa lalu. Ya. Yang membuat aku nggak bisa melupakan semuanya ini, gitu ya. Saudara, ada sebuah kesaksian, ya sudah cerita ya, ada orang datang, ada orang konseling sama saya. Waktu kecil, ya, waktu kecil mamahnya mendidik dengan sangat-sangat disiplin gitu ya. Kalau dapat nilainya jelek, setiap hari dia dipukul di rumah, saudara. Kepalanya dipukul, ya. Dan dia menjadi trauma. Akhirnya dia harus menjadi yang terbaik di sekolahnya. Dan puji Tuhan, saudara, dia jadi anak pinter. Jadi bukan untung aja gitu ya. Kok dia gak bisa, kan dia dipukul terus gitu ya. Tapi sebuah trauma yang membuat dia harus menjadi orang yang sempurna. Gak bisa kalau yang ini gak bisa gitu ya. Karena apa? Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Tuhan malam ini ingin membenahi setiap kita. Apa yang saudara rasa? Apa yang saudara alami? Bawa hati kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk kita menjadi pelari-pelari yang siap untuk terus berlari. Dengan tidak membawa masa lalu kita. Ya, karena masa lalu jangan menentukan masa depan kita. Masa lalu kita yang jelek kok yang positif. Ya, gak usah kita pikir yang positif akan kebawa positif gitu. Tapi masa lalu kita yang jelek menjadi trauma. Ya. Yang kedua, ya, tinggalkan dosa dan jangan kompromi. Ya. Tidak bisa kita maju sambil membawa beban dosa, saudara. Ya. Tuhan ingin membebaskan kita. Ya, Tuhan ingin membebaskan kita. Setiap rantai-rantai yang mengikat setiap kita, Tuhan ingin bebaskan. Nah, aku bawa engkau masuk di dalam jalan kemenangan. Tapi setan, iblis berusaha mengingatkan kita dengan, ayo seperti ini loh kamu. Kamu dulu seperti ini. Ayo lakukan seperti ini. Iblis mengingatkan kita. Tapi Tuhan mau membebaskan kita. Kita pilih yang mana, saudara? Ya. Tinggalkan dosa. Dan jangan kompromi dengan semuanya itu. Kalau saudara tahu, saudara, aku merasakan sesuatu gak enak, gak nyaman, gak damai gitu ya.
Datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Buat semua yang aku lakukan gitu ya. Yang berikutnya saudara, dikatakan tinggalkan zona nyaman. Kadang kita merasakan aku udah aman di tempat ini gitu ya. Tapi Tuhan berkata, nak, keluar dari zona nyamanmu. Dan lakukan untuk terus bergerak dan bekerja keras untuk melayani aku. Kadang kita memilih apa saudara? Jangan saya, yang lain aja gitu ya. Saya juga dulu gitu saudara. Waktu Pak Daniel ada, saya ikut pelayanan beliau. Ketika satu tempat ikut melayani, saya setiap kali ditanya sama Pak Daniel, ayo sharing 5 menit, 10 menit. Jangan saya gak bisa. Pak Daniel sabar dengan saya hari berikutnya. Ayo sharing, jangan saya gak bisa. Karena saya merasakan ada zona nyaman dalam hidup saya. Tapi satu saat, ya, Pak Daniel gak pernah bosan dengan saya, dan di hari terakhir tetap dia menawarkan, ayo coba untuk sharing 5 menit, 10 menit, nanti saya ngelanjutin. Saudara, 5 menit, 10 menit kayaknya 1 menit aja, kayak 2 menit udah selesai gitu. Kok waktunya gak maju-maju gitu ya. Itu yang saya rasa dulu saudara. Tapi dengan semua yang terjadi, dengan adanya pembentukan, dengan adanya didikan dalam hidup yang saya rasakan, ketika beliau dipanggil Tuhan pulang saudara, mau gak mau saudara, ya saya keluar dari zona nyaman saya. Dan Tuhan berkata, nak, belajar. Belajar bersama dengan aku. Firman, dengerin khotbah saudara. Ya, kalau pengasingan bisa 6 khotbah, 7 khotbah. Dan Tuhan mengajarkan terus bahwa apa? Saya punya prinsip gini saudara. Ketika Tuhan meminta setiap kita, Tuhan pasti memperlengkapi setiap kita. Ya contohnya orang tua, ya. Ketika anaknya mau sekolah, ketika anaknya ada kebutuhan, pasti diperlengkapi. Walaupun mungkin masuk sekolah terbaik, harganya gak murah gitu ya. Orang tua akan terus berjuang bagaimana supaya anaknya bisa sekolah di tempat itu. Dan kita rasakan apa? Ada kasih Bapa yang mengalir buat setiap kita. Dimana kalau kita merasakan sesuatu, mari teriak sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup? Ya. Yang berikutnya, ya. Tinggalkan orang-orang yang menarik kita mundur. Tinggalkan orang-orang yang mengintimidasi kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Ya entah itu pergaulan kita. Ya dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya mungkin teman kita berkata, coba dulu sedikit gitu ya. Oh lama-lama menjadi enak gitu ya. Ya seperti contohnya ya. Minum-minuman keras ataupun narkoba ataupun segala sesuatunya gitu ya. Tapi mari ambil keputusan buat setiap kita ya. Dan yang terakhir adalah apa? Tinggalkan pola pikir yang lama. Kita punya kebenaran diri sendiri, kita punya keraguan, ada ketakutan, ada keminderan dalam kehidupan kita. Mari datang sama Tuhan. Bahwa Tuhan mau setiap kita, rantai-rantai dalam kehidupan kita, kita dibebaskan. Dan ayatnya kita berlari-lari masuk pada panggilan kita. Saudara, saya punya sebuah kesaksian dalam hidup saya. Ya udah lama ini saudara. Tapi ini terus mengingatkan saya. Ya. Kadang kita mengatur Tuhan saudara. Bukan Tuhan mengatur kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya tuh setiap pagi, ya, setiap pagi saya suka nari, saudara. Udah doa pagi, saya nari. Tapi saya merasakan gini, baru bangun tidur gitu ya. Aduh, rasanya masih setengah ngantuk gitu ya.
Terus saya itu dalam hari-hari itu, saudara, Tuhan, narinya duduk sujud aja ya Tuhan ya, udah pakai jubah. Narinya sujud aja, saya bilang gitu ya. Saya lakukan itu beberapa hari, saudara. Saya gak mendengar apa yang Tuhan mau. Karena apa? Saya punya kebenaran diri sendiri. Yang aku lakukan udah bener kok, gitu ya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba di rumah saya itu ada tikus. Ya. Tikus itu mengejar anak saya, Lala. Terus saya bilang gini, saya teriak dari lantai 2, ada apa gitu ya, Ma ada tikus gitu ya. Saya tuh sombong, saudara. Masa sama tikus yang lari aja takut gitu ya, saudara ya. Saudara, apa yang terjadi? Tikusnya balik mengejar saya, saudara. Saya naik ke atas kursi gitu ya. Tikusnya kapan denger gitu ya. Saya naik ke atas kursi. Lutut saya, saudara, menyentuh ujung meja yang segi empatnya yang tajam itu, saudara. Lutut saya kena itu, saudara. Saya pikir gak kenapa-kenapa gitu ya. Apa yang terjadi? Saya gak bisa berlutut, saudara. Berlutut sakit banget gitu, kayak ototnya tuh kayak ditarik gitu ya. Saya tahu, saya ngerti. Tuhan menegur saya. Kadang kita apa, saudara? Kita mengatur Tuhan. Toh yang aku lakukan sudah yang baik. Toh yang aku lakukan sudah yang terbaik. Gak tanya lagi Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara, saya takut, saya tetap pelayanan, saudara. Saya tetap nari. Demikian ada yang berlutut terus berdiri, saudara. Waduh, sakitnya gitu ya. Dan akhirnya saya turun dari lantai 2 ke lantai 1. Saya sampai dirangkul sama penari satunya, gak bisa, lutut saya sakit banget. Dan sampai rumah, saya tahu saya salah. Saya doa, saya bertobat sama Tuhan. Tuhan ampuni, aku punya kebenaran diri sendiri. Aku mengatur Engkau, Tuhan. Saya bertobat, itu saya tidur, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat di pagi hari. Saya bangun ya, saudara ya. Kaki saya yang sakit itu benar-benar hilang. Terus saya goyang-goyang kaki saya. Loh, kok kakinya gak sakit lagi ya? Kakinya benar-benar gak ada sisa sedikit sakit, gak ada. Benar-benar, saudara, sakitnya hilang sama sekali. Dan saya percaya ya, Tuhan menyembuhkan, menjamah kaki saya. Saya udah bertobat, saya datang sama Tuhan. Dan saya rasakan apa? Anugerahnya, cintanya buat setiap kita. Baru kemarin, saudara, pengasingan saya kemarin. Saya pengasingan tuh harusnya Kamis, Jumat, Sabtu. Karena ada rekaman, saya jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pun saya mengatur, saudara, saya bertobat sama Tuhan. Saya gini, saya ada mau ke dokter dulu gitu ya. Saya ada mau mau beresin tabut di AOC. Saya atur, pokoknya jam 12 saya masuk, selesai nanti hari Minggu jam sekian. Terus Tuhan ngomong sama saya apa? Siapa yang menentukan aturan untuk pengasinganmu? Wah, saya batalin semua, saudara. Saya gak jadi ke dokter, saya beresin tabut, saya tukar hari Minggu. Di sini, saudara, hal-hal yang kecil yang kita buat peraturan sendiri buat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah punya sesuatu buat kita. Kadang kita membuat peraturan sendiri, kita punya kebenaran sendiri. Saya belajar betapa Tuhan sangat ingin membuat setiap kita, nah ini loh yang aku mau. Ini yang aku rindukan. Kadang kita gak bisa nangkep, saudara. Karena apa? Karena hati kita sudah terlalu tebal. Dan kita merasakan bahwa keputusan kita sudah yang terbaik. Tapi ketika kita ada teguran Tuhan, apakah kita bisa cepat balik? Hari ini, saudara, ketika Tuhan mau membawa setiap kita menjadi pelari-pelarinya untuk menang, menuntaskan destiny. Banyak yang harus dibenahi dalam diri kita. Ya. Beban-beban kita semua apapun, yuk hari ini, bulan ini benahi semuanya. Supaya apa? Tuntaskan semua
bersama Tuhan dengan kuat. Ya. Yang berikutnya, kita belajar langkah iman. Dikatakan, iman mendorong kita ke depan. Ketaatan adalah langkah awal dari mujizat. Tuhan mau kita semua bergerak. Ya, iman mendorong kita ke depan. Iman gak menarik kita ke belakang, mendorong kita ke depan. Ya. Iman berjalan, kita melangkah. Ya. Tuhan pimpin setiap langkah kita. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketaatan adalah langkah awal dari mujizat. Saudara lihat, ketika bangsa Israel mau menyeberangi Laut Merah, ya, di kanan kiri, ya di belakang, wah musuh, di depan air gitu ya. Bagaimana caranya? Tuhan berkata kepada Musa, angkat, ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan laut terbelah. Dan terjadilah apa saudara? Mujizat. Iman yang dibangkitkan dan melangkah. Tuhan mau untuk setiap kita. Tuhan mana Tuhan? Tuhan bilang nak melangkah dengan imanmu. Apa yang kita dengar lakukan dengan ketaatan. Maka awal itu dari mujizat. Kita juga belajar dari Petrus yang berjalan di atas air. Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Datanglah. Iman yang dibangkitkan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Oh, ayat 4 dulu ya saudara. Ayat yang berikutnya adalah, aku akan memberikan rohku ke dalam tanganmu, ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, saudara, ini belum dimasukkan, ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, datanglah, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Saudara, tulang-tulang kering menggambarkan apa saudara? Kondisi yang tidak mungkin. Udah kering, tulang-tulangnya udah kering. Gak mungkin gitu ya, seolah-olah apa? Ketika kita menghadapi, seolah-olah gak ada jalan keluar. Kondisi yang tidak mungkin dipulihkan lagi gitu, tulang-tulang kering. Tapi Tuhan berkata, ya, di ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalam tanganmu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mampu membangkitkan setiap kita. Gak ada pengharapan kita yang hilang. Tuhan akan gantikan semuanya. Yang menurut saudara gak berhasil, buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi apa saudara? Ada nafas hidup dari Tuhan. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari libatkan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Contohnya gini saudara. Saudara kan punya handphone gitu ya. Handphone kita macam-macam mereknya gitu ya. Handphone kita udah handphone yang terbaik. Punya aplikasi banyak lah, punya banyak, bisa ada kamera, ada semuanya. Tapi
Kalau baterainya habis, gimana saudara? Bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Mau secanggih apapun, mau semahal apapun, kok baterainya habis, nggak bisa. Jadi yang Tuhan rindukan buat setiap kita, ketika kita diperlengkapi sama Tuhan, gak bisa kita pakai kekuatan kita sendiri. Mari undang Tuhan dalam kehidupan kita, yang menerangi seluruh kehidupan kita. Coba gini saudara kan punya handphone ya, jangan sekarang ya, nanti aja. Kita nyalain kita nyalain lampunya gitu ya. Kalau dalam keadaan gelap, lampunya dinyalain, kita kan tahu tujuan kita kemana, benar gak sih saudara? Kita gak akan nabrak-nabrak, benar gak sih? Ya kan? Tapi kalau baterainya habis saudara, lampunya gak bisa nyala. Apa yang terjadi? Kita bisa nabrak kanan, nabrak kiri, apalagi kita gak menguasai tempat gitu ya. Itulah saudara kehidupan kita. Ada yang terbaik yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Tapi gimana api Tuhan dalam kehidupan kita? Terang Tuhan dalam kehidupan kita yang menerangi seluruh langkah kehidupan kita. Kalau api kita redup, nyalanya juga redup kecil. Nanti jadi samar-samar gitu ya. Tapi kalau baterai kita full dicas gitu ya, terang, menerangi, mau lampunya semua dimatiin pun gitu ya. Oh tahu aku jalannya ke kanan, ke kiri. Oh harus lurus, harus seperti ini. Gitulah. Itulah kehidupan kita saudara. Jadi mari, jangan ada yang apinya udah mulai redup. Gak apa-apa, biasa-biasa aja. Jangan jadi yang biasa-biasa. Kita gak tahu dipanggil Tuhan kapan saudara. Ada sesuatu yang Tuhan rindukan lahir dalam kehidupan kita. Terangnya ada dalam kehidupan kita yang bisa untuk menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Yang berikutnya, ya kita belajar tentang intensitas dan kualitas. Kita baca dari Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya. Saudara, kita baca ayat ini saudara. Seorang imam, api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Ayat 13 dikatakan lagi harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Yang pertama, harus dijaga supaya terus menyala. Jadi yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita, api kita harus dijaga. Ya. Kenapa harus dijaga, saudara? Artinya apa? Hidup kita ini mudah tertarik dengan yang lain. Tertarik yang ini gitu ya. Kadang kita terintimidasi dengan sekeliling kita, dengan perkataan orang. Makanya saudara, apinya harus dijaga. Api kehidupan kita. Dan mezbah bicara tentang apa saudara? Mezbah bicara tentang tempat korban atau korban persembahan bagi Allah. Mezbah bicara tentang apa? Hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana membaca firman setiap hari? Bagaimana saat teduh kita setiap hari? Yuk menjadi perenungan buat setiap kita. Saya bagikan saudara, semua, saya udah pernah bilang sama pelayan pekerja, semua harus membaca firman Tuhan. Jangan diskon, hari ini aku enggak, besok iya, jangan saudara. Kalau besok hari ini diskon, dipotong, besoknya dipotong, lama-lama gak akan baca. Udah biasa, gak apa-apa. Tapi saya ingatkan setiap kita, baca firman Tuhan setiap hari.
menjadi bekal, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2026. Tapi dengan firman Tuhan yang melekat dalam seluruh kehidupan kita, itu menguatkan kita sehingga kita tidak mudah terombang-ambing ke sana ke sini. Karena apa? Kita pegang Tuhan. Kita pegang firman yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, di sini dikatakan adalah apa? Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Saya sebut itu intensitas, yang artinya apa? Kesungguhan kita di dalam ikut Tuhan. Bagaimana hubungan kita bersama dengan Tuhan, kesungguhan kita. Kalau sekarang udah setengah-setengah, ayo balik sama Tuhan. Aku ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus ada lagunya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Cari Yesus sungguh-sungguh, saudara. Kenali Dia. Jangan kita berkata, aku udah ikut Yesus, tapi dosa masih saudara lakukan. Gak apa-apa, yang lain gak ada yang tahu. Tuhan menarik kita, saudara. Tuhan sayang sama kita. Oleh karena itu, ayo belajar sungguh-sungguh akan pengikutan kita bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan apa? Kualitas mengatur korban bakaran. Setiap hari imam mengatur korban bakaran. Gak bisa semaunya aja, udah yang ini aja deh. Udah jangan yang ini aja, yang lain aja. Gak bisa, saudara. Kualitas berbicara tentang apa? Bagaimana kedalamanmu hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan terus belajar. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan inginkan aku lakukan. Walaupun hati kita mungkin merasakan gini, duh Tuhan gimana ya gitu ya. Tapi sebuah cinta bisa mengubahkan hidupmu, saudara. Yang kita gak bisa, yang kita gak mau. Tapi sebuah cinta, kita bisa lakukan semuanya buat Tuhan. Buat orang yang terkasih aja bisa, saudara. Ya. Buat Tuhan apalagi, ya. Dan api tidak boleh padam. Apa, saudara? Artinya apa? Gelora cinta, iman kita jangan sampai padam. Terus naik. Gimana cara ngecasnya, Bu? Gitu ya. Ayo baca firman Tuhan. Ingat semua hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat semua hal-hal yang membuat kita ada sampai saat ini. Kalau kita mikirnya yang negatif terus, saudara, pikir kita jadi overthinking. Pikiran kita menjadi pikirannya apa ya? Yang semuanya gak bagus, gak baik. Kok aku mengalami ini, kenapa orang itu enggak? Tapi ketika kita mengalami sesuatu, ingat hal-hal baik yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua adalah karena anugerahnya. Ya. Yang berikut, saudara, ada ayat yang kita baca setiap hari, setiap pagi ya. Dikatakan apa dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan. Perjanjian yang Tuhan buat bukan perjanjian selevel, saudara, tapi perjanjian antara Bapa dengan anaknya. Tuhan berkata, mari tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ya. Artinya apa, saudara? Tuhan mengajak, yuk tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Artinya, saudara, tanpa hubungan yang tekun dan mendisiplinkan diri bangun persekutuan dengan Tuhan, kita ini sebenarnya gak ada apa-apanya, saudara.
Tapi karena Tuhan menarik kita, yuk tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kita punya hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Tuhan alirkan buat setiap kita kekuatan. Tuhan alirkan buat setiap kita kemampuan. Tuhan alirkan hikmat-Nya. Tuhan alirkan semua yang terbaik dalam hidupnya buat setiap kita. Ya. Next, kita belajar lagi saudara. Ya. Yang terakhir ya tentang finish strong. Finish strong, Tuhan ingin kita menuntaskan, bukan hanya memulai. Ketika mulai, mari selesaikan semua dengan finish strong. Ya. Iman yang kuat sampai garis akhir. Setia dalam setiap musim. Akhiri dengan kuat, menjaga integritas sampai akhir. Finish strong, tidak menyerah ketika lelah, tetap setia ketika tidak dilihat, tetap percaya walau belum melihat jawaban. Ya. Yang berikutnya, apa yang membuat kita mampu mengakhiri dengan kuat? Ya. Kuncinya saudara, fokus hanya pada Tuhan, fokus hanya pada Yesus. Dengan minta kekuatan Roh Kudus seperti tadi awal tadi. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia menolong kita, Dia menghibur kita, Dia membantu setiap kita. Yang berikutnya adalah apa? Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan gak mudah, kesetiaan gak mudah. Tapi Tuhan tetap rindukan itu. Ada ketaatan, ada kesetiaan dalam kehidupan kita. Ya. Pegang setiap perjanjiannya dalam kehidupan kita. Mari pegang janjinya dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin buat setiap kita. Dan perjanjiannya menudungi setiap kita. Ya, setia dalam hal kecil saudara. Mari setia dalam panggilanmu. Panggilan kita imam, ayo setia. Jangan kesana kesini, yuk imam ya udah lakukan bagian kita gitu ya. Ketika kita tidak lihat, ketika orang mungkin gak tahu, tapi aku lakukan bagianku. Sebagai imam-imam yang terus berdiri dengan kuat. Dan setia melewati semua proses, apapun yang jadi proses dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ayat terakhir, dikatakan apa saudara? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya bukan tentang kita saudara, semuanya adalah tentang Tuhan. Mari menjadi imam-imam yang terus bergerak maju dan mengakhiri semuanya, finish strong, mengakhiri dengan kuat. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita angkat pujian, segenap hidup, segenap nafasku. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kia karatara mayasi, kia karamayasi. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan
doa-doa kita kepada Tuhan, Persembahan di bawah kaki bahwa semuanya adalah untuk Tuhan. kebanggaanku, Jangan dari mana kita kejayaan diambil, bahwa semuanya tanpa Tuhan gak ada artinya. selain Bawa hidupmu, bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jadi persembahan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. di atas mesbamu, Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Kau mengingatkan banyak hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus fokus ke depan. Untuk kami terus Tuhan dibawa masuk dalam rencana-Mu. Menyelesaikan setiap tugas dan panggilan kami dengan kuat. Ada hal-hal mungkin yang membuat kami, pikiran kami teralihkan dengan yang lain. Tapi saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, ampuni setiap kami. Kadang kami gak fokus Tuhan kepadamu. Kadang ketika di tengah ibadah, kami ada di sini tapi hati kami, pikiran kami melayang-layang kemana-mana. Tidak fokus akan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap hati kami. Hati kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Untuk kami punya hati yang terus dibentuk. Untuk kami punya hati yang terus Tuhan, punya hati yang tertuju kepadamu. Mungkin hati kami ada hal-hal yang mengotori hati kami Tuhan. Tapi saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami kebaskan semua yang tidak benar dalam hati kami. Untuk hati kami terus tertuju dan melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus Engkau yang menuntun dan membimbing setiap kami. Pegang hidup kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Biar setiap kami ditemukan menjadi anak-anak-Mu yang terus berjalan, maju dan tidak terhentikan. Dan menuntaskan semuanya dengan kuat. Terima kasih Bapa buat semuanya. Hamba bawa setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini merasakan beban yang berat, ada keletihan, ada kelesuan, ada gak semangat Tuhan. Tuhan, hamba percaya kasih-Mu hari ini membebat setiap mereka. Engkau jalan keluar buat setiap masalah kehidupan kami. Dan pada malam hari ini dengan jamahan yang daripada-Mu Tuhan, setiap kami diberikan kesegaran baru yang daripada-Mu. Ada semangat yang baru, ada kesegaran baru yang daripada-Mu mengalir buat setiap kami. Dan semua keletihan, kelesuan dikebaskan di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan jalan keluar untuk seluruh masalah kehidupan kami. Dan tidak ada yang bisa merintangi setiap kami. Kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melompati setiap apapun yang menghalangi dalam kehidupan kami.
Tuhan, terima kasih Bapa buat semuanya. Mari kita angkat pujian kembali. Ku sembah Kau Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini keluar dari hatimu. Dia terus keluar hati yang menyembah, hati yang terus mengucap syukur, hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ya, setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini tertanam terus dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan sebuah teori biasa, tapi firman-Mu itu bertumbuh dengan kuat dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Dengan segenap hidupku, ku sembah Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari naikkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hidupku. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.